Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat. Adapun cara kedua yang akan kita gunakan adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan kuadrat. Untuk materi yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita masih mempelajari materi cara menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, selain menggunakan cara faktor yang sudah kita bahas sebelumnya, suatu persamaan kuadrat itu dapat disusun dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Misalkan terdapat persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka, jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat dirumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, sedangkan untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat dirumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya itu dapat disusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Atau X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, pada pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu didapat dari akar-akar persamaan kuadrat lain. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2. Maka akan kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 2 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru tersebut adalah alfa dan beta. Maka alfa itu sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat barunya di sini akan kita gunakan rumus x pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, dari rumus ini akan kita cari terlebih dahulu nilai jumlah akar-akarnya, yaitu alfa ditambah beta, dan nilai hasil kali akar-akarnya, yaitu alfa dikali beta. Nah, untuk alfa ditambah beta, karena alfa itu sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2, maka didapat alfa ditambah beta itu sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maka didapat hasil dari penjumlahan ini adalah 2 dikali x1 ditambah x2.
Maka akan kita cari nilai dari X1 ditambah X2, yaitu jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk alfa dikali beta, karena alfa itu sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2, maka alfa dikali beta itu sama dengan 2x1 dikali 2x2. Hasilnya adalah 4x1 dikali x2. Maka akan kita cari nilai x1 dikali x2, yaitu hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Maka akan kita cari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di soal ini kita misalkan tadi bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 itu adalah x1 dan x2. Nah, dari persamaan kuadrat ini, maka nilai A itu sama dengan 2, nilai B sama dengan negatif 5, dan nilai C sama dengan negatif 3. Nah, untuk jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat ini dapat dirumuskan dengan x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B dan nilai A ke dalam rumus ini. Maka didapat negatif dikali negatif 5 per 2. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga didapat x1 ditambah x2 sama dengan 5 per 2. Nah, berikutnya untuk hasil kali akar-akarnya itu dapat dirumuskan dengan x1 dikali x2 sama dengan C per A. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai C dan nilai A ke dalam rumus ini. Maka didapat negatif 3 per 2. Nah, dari sini maka diperoleh nilai X1 dikali X2 sama dengan negatif 3 per 2. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, di mana alfanya itu sama dengan 2x1 dan betanya sama dengan 2x2. Nah, untuk jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat baru, yaitu alfa ditambah beta. Nah, karena alfa sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2, maka alfa ditambah beta itu sama dengan 2 dikali x1 ditambah x2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari x1 ditambah x2, yaitu 5 per 2 ke dalam rumus ini. Maka didapat 2 dikali 5 per 2. Hasilnya adalah 5. Sehingga diperoleh jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat barunya adalah alfa ditambah beta sama dengan 5. Nah, berikutnya untuk hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat baru adalah alfa dikali beta. Nah, karena alfa itu sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2, maka alfa dikali beta itu sama dengan 4 dikali x1 dikali x2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari x1 dikali x2, yaitu negatif 3 per 2 ke dalam rumus ini. Maka 4 dikali negatif 3 per 2 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga didapat hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat barunya adalah alfa dikali beta sama dengan negatif 6. Nah, setelah kita dapatkan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka selanjutnya tinggal kita cari persamaan kuadrat barunya menggunakan rumus x pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurang dengan alfa ditambah beta x, yaitu dikurang dengan 5x. Kemudian ditambah dengan alfa dikali beta, yaitu ditambah dengan negatif 6 sama dengan 0.
Nah, di sini didapat persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0 adalah X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P ditambah 3 dan Q ditambah 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar P dan Q. Maka akan kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P ditambah 3 dan Q ditambah 3. Nah, kita misalkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat baru tersebut adalah alfa dan beta. Maka alfa itu sama dengan P ditambah 3 dan beta sama dengan Q ditambah 3. Nah, persamaan kuadrat baru tersebut dapat dirumuskan dengan X pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, dari rumus ini akan kita cari jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya, yaitu alfa ditambah beta, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya, yaitu alfa dikali beta. Nah, untuk alfa ditambah beta, karena alfa itu sama dengan P ditambah 3 dan beta sama dengan Q ditambah 3, maka alfa ditambah beta itu sama dengan P ditambah 3 ditambah dengan Q ditambah 3. Nah, perhatikan hasil dari 3 ditambah 3 di sini adalah 6. Maka didapat P ditambah Q ditambah 6. Nah, di sini akan kita cari nilai P ditambah Q, yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk alfa dikali beta, karena alfa itu sama dengan P ditambah 3 dan beta sama dengan Q ditambah 3, maka alfa dikali beta itu sama dengan P ditambah 3 dikali dengan Q ditambah 3. Nah, dari sini akan kita cari nilai PQ, yaitu hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, diketahui persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Nah, persamaan kuadrat ini didapat nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 9. Maka akan kita cari jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, untuk jumlah akar-akarnya itu dapat dirumuskan dengan P ditambah Q sama dengan negatif B per A. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai B dan nilai A ke dalam rumus ini. Maka didapat negatif dikali negatif 2 per 1. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Maka positif 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat P ditambah Q itu sama dengan 2. Nah, berikutnya untuk hasil kali akar-akarnya itu dapat dirumuskan dengan P dikali Q sama dengan C per A. Maka substitusikan nilai C dan nilai A ke dalam rumus ini. Sehingga didapat 9 per 1.
Nah, hasil dari 9 dibagi 1 adalah 9. Maka didapat nilai P dikali Q sama dengan 9. Nah, setelah kita dapatkan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 9 sama dengan 0, maka langkah selanjutnya akan kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, di mana alfanya itu sama dengan P ditambah 3 dan betanya itu sama dengan Q ditambah 3. Nah, untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu alfa ditambah beta. Nah, karena alfa sama dengan P ditambah 3 dan beta sama dengan Q ditambah 3, maka alfa ditambah beta itu sama dengan P ditambah Q ditambah 6. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai P ditambah Q sama dengan 2 ke dalam rumus ini. Sehingga didapat 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Sehingga didapat jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa ditambah beta sama dengan 8. Nah, berikutnya untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru, yaitu alfa dikali beta. Nah, karena alfa sama dengan P ditambah 3 dan beta sama dengan Q ditambah 3, maka alfa dikali beta itu sama dengan P ditambah 3 dikali Q ditambah 3. Nah, dengan cara skema itu maka didapat hasil dari perkalian dua suku aljabar ini adalah PQ ditambah 3 dikali P ditambah Q ditambah 9. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai PQ yaitu 9 dan nilai P ditambah Q yaitu 2 ke dalam rumus ini. Maka didapat 9 ditambah 3 dikali 2 ditambah 9. Nah, hasil kali 3 dengan 2 adalah 6. Maka 9 ditambah 6 ditambah 9 hasilnya sama dengan 24. Sehingga didapat hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa dikali beta sama dengan 24. Nah, selanjutnya tinggal kita cari persamaan kuadrat barunya dengan menggunakan rumus X pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Maka X pangkat 2 dikurang dengan alfa ditambah beta yaitu dikurang dengan 8X, kemudian ditambah dengan alfa dikali beta yaitu ditambah 24 sama dengan 0. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 24 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang ketiga, yaitu menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.